Jumpa lagi bersama gue Iqbal Rizaldi. Memang kali ini telah resmi bahwasanya nomor induk kependudukan juga akan bisa digunakan fungsinya sebagai kode referensi dalam administrasi perpajakan. Hal ini memang berkaitan dengan terbitnya Perpres baru yaitu nomor 83 tahun 2021 tentang pemanfaatan nomor induk kependudukan sebagai pelayanan publik. Nah, dalam pelayanan publik ini yang dimaksud adalah proses administrasi perpajakan. Menurut saya, hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena memang banyak berbagai masyarakat Indonesia ataupun netizen-netizen dengan menyikapi kebijakan baru ini dengan hal-hal yang negatif yang saya perhatikan. Contoh dengan ada yang berpersepsi bahwasanya anak yang baru lahir akan dikenakan pajak, kemudian orang-orang yang berpenghasilan rendah juga akan dikenakan pajak, seluruh masyarakat lapisan masyarakat Indonesia akan dikenakan pajak semua. Dan menurut saya setelah saya menganalisis dan saya mempelajari, hal ini merupakan pemikiran yang perlu diluruskan. Apa yang membedakan setelah adanya kebijakan ini dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya adalah orang yang memiliki NPWP adalah orang yang sadar dalam penggunaan pajak ataupun mereka yang telah memenuhi unsur objek pajak itu sendiri. Ya, walaupun memang kita tidak memiliki unsur objek pajak tersebut, kita juga bisa memperoleh nomor wajib pajak itu sendiri. Karena pada intinya adalah kita yang sebagai pengguna NPWP itu melaporkan penghasilan kita selama setahun. Baik itu memang penghasilan kita memenuhi penghasilan kena pajak atau tidak, itu akan diperhitungkan nihil ataupun yang memang kita terkena pajak. Nah, bedanya terhadap status pajak ini dengan adanya kebijakan ini, seluruh masyarakat Indonesia yaitu adalah orang yang memiliki NIK ya, berarti statusnya juga sebagai wajib pajak. Artinya kita akan melaporkan penghasilan kita selama 1 tahun. Ya, inilah yang dimaksud ada pelayanan publik secara administrasi perpajakan. Kita mungkin akan setiap tahun melaporkan penghasilan kita. Nah, perlu kita ketahui bersama karena NIK ini berkaitan dengan pribadi, maka pajak yang akan berkaitan mengenai PPh pasal 21 yaitu mengenai pajak pribadi. Kita tahu bahwasanya di pajak itu ada subjek dan objek pajak. Subjek pajak ini adalah maknanya sangat luas. Seluruh profesi itu termasuk ke dalam subjek pajak. Baik itu gaji, upah, pegawai, non pegawai, pekerja lepas ataupun dan lain-lain itu termasuk ke subjek pajak. Nah, objek pajak sendiri apakah sumber penghasilan kita telah memenuhi sebagai penghasilan kena pajak. Objek pajak penghasilan secara sederhana ketika emang teman-teman memiliki penghasilan 54 juta dalam setahun atau setara dengan 4.500.000 sebulan, teman-teman termasuk dalam kategori penghasilan tidak kena pajak, kecuali memang teman-teman memiliki penghasilan lebih dari itu. Nah, dari selisih dari itu kemudian secara perhitungkan akan dipotong 5% dari penghasilan kita seketika memang penghasilan kita lebih dari 4.500.000 selama 1 bulan. Banyak variasi-variasi hitungan lain, mulai dari 5%, mulai dari 15 sampai 20, itu tergantung bagaimana tingkat penghasilan kita. Lantas juga tidak sesederhana itu. Ketika memang kita memiliki banyak tanggungan ataupun kita sudah menikah, itu juga bisa diperhitungkan dalam penghasilan tidak kena pajak. Itu bisa ditambah dalam penghasilan tidak kena pajak kita, dimulai dari kita sudah menikah ataupun memang tanggungan anak, mertua, anak angkat dan lain sebagainya, itu bisa diperhitungkan. Namun untuk tanggungan ini dengan maksimal adalah 3. Nah, mungkin itu sekilas ya secara sederhana. Yang penting teman-teman ketika memang berpenghasilan di bawah 4.500.000 itu tidak akan mengenai pajak penghasilan, gitu kan. Karena saja ketika memang status NIK ini adalah diganti sebagai status NPWP juga, status kita sebagai status wajib pajak yang memang adalah secara syarat itu kita harus melaporkan pemberitahuan selama 1 tahun ataupun itu SPT dalam 1 tahun kita melaporkan penghasilan kita, lalu ya kita hitung saja gitu kan penganggapan kita apakah memang memenuhi sebagai penghasilan kena pajak ataupun tidak ataupun nihil ya, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih telah menonton.